Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Oli, obrolan literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oke, Oli kali ini kita akan membahas literasi konflik, Pak. Literasi konflik. Konflik nggak menyenangkan, tapi konflik itu sebenarnya apa sih, Pak, artinya, definisinya, Pak? Secara per definisi konflik itu bisa kita katakan sebagai sebuah perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat yang pada akhirnya itu menyebabkan terjadinya permusuhan. Itu dulu basicnya. Sehingga konflik ini akan bisa menjadi sebuah potensi besar yang merenggangkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ujungnya itu di dalam dunia media sosial bisa berwujud kebencian, bisa berwujud pencemaran nama baik. Itu semua awal mulanya berasal dari konflik. Nah, sebenarnya kalau konflik sendiri itu apa sih, Pak? Penyebab dia berasal dari mana, Pak? Konflik itu penyebabnya apa dan berasal dari mana, Pak? Kalau kita bicara dari perspektif literasi, sebab dari konflik itu hanya 3. Ya, yang pertama itu adalah karena ketidaktahuan. Ilham tidak tahu tentang saya, kemudian menimbulkan hal yang bersifat prasangka atau dugaan-dugaan, sehingga saya tidak berkenan. Disitulah muncul potensi konflik sebab pertama. Yang kedua, adanya kecurigaan. Sesuatu yang bersifat curiga, ya, mengira-ngira tentang suatu hal pada diri seseorang, itu juga akan berpotensi menjadi konflik. Gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, konflik itu ini yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang lahir akibat pikiran yang negatif. Oleh karena itu, sebab 3 dari konflik ini, ya, pertama ketidaktahuan, kecurigaan, dan negative thinking, ini harus mampu dikendalikan oleh setiap diri, setiap orang. Itu penting. Nah, Pak, nih, misalnya, Pak, kita udah terlanjur punya konflik, Pak. Yes. Entah apapun itu, bagaimana kita menyikapinya, Pak? Sederhana. Konflik itu pada dasarnya adalah tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun. Setiap orang yang hidup di muka bumi pasti punya konflik. Ya. Sikap terpenting dari konflik adalah kita mengakomodasi konflik. Artinya mengakomodasi itu adalah ketika terjadi sebuah konflik, sebuah perselisihan, kita harus mampu menempatkan konflik itu pada porsinya. Substansi atau tidak, penting atau tidak, manfaat atau tidak. Ketika konflik itu tidak bermanfaat, tidak substansi, dan juga tidak penting, maka sudah tidak perlu disebarluaskan kemana-mana, diisolir hanya di situ saja. Lalu ada nggak konflik yang kemudian itu menjadi bermanfaat? Ada. Ya, karena konflik itu kadang-kadang diperlukan untuk apa tuh? Untuk melakukan tekanan atau stressing dalam bahasa kita, supaya kita mau bergerak lebih baik, orang lain mau bergerak lebih baik. Caranya dibikin konflik itu. Jadi konflik yang paling penting itu diakomodasi. Nah, setelah diakomodasi, yang kedua adalah dikendalikan. Jangan sampai dia meluas atau berlanjut tidak berkurun waktu. Itu juga harus dihindari. Terakhir, yang ketiga, cara menyikapi konflik itu adalah pertama, yang ketiga adalah kita harus benar-benar mampu berhadapan dengan realitas. Ya, ada orang yang nggak suka sama kita, kita terima karena kita tidak bisa mengentertain semua orang. Selalu saja ada orang suka, ada orang tidak suka. Selalu saja ada orang benci dan ada orang yang tidak benci, karena kita tidak bisa mengentertain semua orang. Nah, Pak, kan kalau bicara konflik ya, kalau ngomongin konflik kan orang tuh pasti berpikirnya negatif tuh, Pak. Nah, kalau negatif itu kan pengennya dihindari tuh, Pak. Konflik itu ada nggak sih, Pak, tips untuk menghindari konflik itu? Jadi kalau konflik sesuatu harus dipahami dulu tidak bisa dihindari.
Dia akan selalu ada pada setiap diri. Ya. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah kita harus berhadapan, bersahabat dengan konflik. Nah, kalau bersahabat itu levelnya tuh cuma 3. Jauh, cukup, atau dekat. Gitu. Nah, kita tinggal atur diri tuh terhadap konflik yang terjadi pada diri kita itu. Ini konflik yang tidak signifikan nih, ya cukup jauhi saja. Buat apa kita berkonflik pada, misalnya ambil contoh sekarang, kalau kita konflik sama orang yang jauh dari kita, apa pentingnya itu? Nggak ada pentingnya. Maka itu level konfliknya nggak usah ditarik jadi dekat, biarkan saja dia tetap di situ. Gitu. Toh kita nggak ketemu setahun sekali juga. Toh kita nggak dikasih makan sama dia. Sehingga nggak perlu kita memberi atensi pada konflik yang sama orang-orang itu. Tapi ada konflik yang dekat, misalnya kita dalam satu rumah nih ada konflik, kan gitu. Nah ini paling tidak kita perlu akomodasi, ya, supaya apa? Mereduce, menekan supaya efek konflik itu tidak meluas, biar stuck di situ saja. Nah jadi intinya bandul konflik ini harus dimainkan pada setiap diri orang, gitu. Jadi konflik itu tidak bisa hindari, bisanya diatur ya Pak, di manage ya. Nah Pak, ada nggak sih Pak ajaran TBM Lentera Pustaka itu Pak dalam mengelola konflik Pak? Sangat, kita perkuat itu. Apa itu Pak? Saya ambil contoh misalnya anak di kita di TBM Lentera Pustaka itu ada 145. Ruangannya dia di TBM itu terbatas. Cara ngambil buku itu bisa berebutan itu. Itu bisa saja buku yang satu direbut 2 orang tuh robek. Kemudian main salah-salahan nih, yang robek siapa? Kamu yang narik, saya yang narik. Itu jadi konflik kan harusnya potensi itu. Kedua, ruangan yang terbatas itu menyebabkan tempat duduk membaca anak-anak juga terbatas. Sehingga dia bisa saling berebutan tuh duduk tuh. Ini juga bisa menimbulkan konflik. Nah, saya mengatakan kepada mereka ajarannya adalah substansi kamu ada di TBM adalah untuk membaca buku, bukan untuk berselisih karena rebutan buku, karena rebutan tempat duduk. Jadi tempat duduk yang kita saling berebut ataupun buku yang kita saling berebut itu tidak substansi. Yang substansinya adalah membaca buku. Oleh karena itu, kalau terjadi perselisihan di antara anak-anak taman bacaan, kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak substansi. Sehingga anak-anak itu terbebas dari yang namanya perasaan untuk berkonflik. Ini penting karena sekarang ini hari begini nih banyak orang punya perasaan pengen berkonflik. Nah di TBM Lentera Pustaka kita ajarkan untuk menghilangkan perasaan untuk berkonflik. Fokusnya baca, maka hindari yang namanya perselisihan. Jadi konflik tuh yang fokusnya itu bukan konflik ya, tapi penyelesaiannya Pak ya? Persis. Oke, sangat bermanfaat tadi. Saya kira cukup sekian Olit kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam literasi, baca bukan main.